Halo, kembali lagi di GP Media Channel bersama kakak Ray. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang prediksi soal TPS UTBK ataupun SNBT khususnya untuk penerapan matematika di tahun 2023. Untuk pembahasan soalnya, yuk langsung simak penjelasan berikut. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Nah, ini adalah soal yang pertama. Jadi di sini ada Ibu Marta sedang belanja di pasar. Ia hendak berbelanja tepung untuk membuat kue, tetapi hanya membawa uang 10.000 gitu kan. Sementara itu, ia melihat 5 merek tepung dengan spesifikasi sebagai berikut. Ya, di sini ada merek A sampai dengan merek E, begitupun harga dan jumlah kue yang dapat dihasilkan. Toko Ibu Marta dapat memiliki tepat 1 unit tepung untuk setiap mereknya. Jadi satu merek itu cuma satu gitu katanya. Toko yang didatangi Ibu Marta itu nggak bisa lebih, misalkan gini. Kita mau beli merek A itu ya udah cuma sekali gitu kan, nggak bisa 2 kali karena hanya tersedia tepat 1 unit tepung. Berapa kue yang dapat Ibu Marta hasilkan dengan batasan uang yang dimiliki? Jadi 10.000 ini bisa maksimal dapat berapa kue gitu ya. Nah, ini bakal kita ambil yang pertama itu tepung E kemudian yang C, kemudian nanti ambil yang A, jelas yang murah. Nah, ini antara B sama D itu kita boleh pilih sama aja ya. Jadi kalau kue yang dihasilkan sama-sama 5 gitu. Dan kalau kita totalkan pun masih cukup ya 10.000 ya. Andaikan kita ambil yang B, berarti totalnya jadi pas 10.000 ya. Kalau kita ambil yang D, ya sama, dia nyisa 1.000 ya kan. Tapi kita nggak bisa belanjakan 1.000-nya lagi kan, karena memang udah nggak ada tepung yang dapat dibeli dengan harga 1.000 lagi gitu ya. Jadi bebas mau pilih yang B ataupun D. Ya misalkan kita pilih yang B aja supaya pas 10.000 ya. Nah, maksimal kue yang didapatkan 2 tambah 5 itu 7. 7 ditambahkan dengan 7 14, kemudian ditambah dengan 6 dapatlah 20 kue. Lanjut. Gundil menunjukkan nomor-nomor pada halaman buku yang terdiri atas 17 halaman ya. Jumlah yang ia dapatkan adalah 140. Ternyata Gundil keliru dalam menghitung, yaitu ada 1 halaman yang tidak terhitung. Pernyataan yang benar adalah, jadi ini kita harus hitung dulu nomor halaman 1, 2, 3 sampai 17. Kita hitung dulu maksimalnya itu berapa. Ini menggunakan deret aritmatika ya. S17 sama dengan ini totalnya ada 17 suku ya. 17 per 2 ya. Jadi rumusnya adalah N per 2. Kemudian 2 dikalikan dengan suku pertamanya itu 1. Kemudian ditambah dengan N-1. Ini kan 17 nih N-nya. Datanya, sukunya 17. Dikurangi 1, 16. Kemudian dikalikan dengan selisihnya. Ini selisihnya itu 1 ya gitu. Atau bisa juga langsung cara cepatnya N per 2, 17 per 2. Kemudian data pertama ya ditambah dengan data yang terakhir 17 gitu ya. Sama aja kok gitu. Nah, kayak gini boleh atau kayak gini juga sama aja ya. Kita pakai yang ini 17 per 2 dikalikan dengan 18. Ini bagi ini 9 ya. Nah, ini tinggal dikalikan saja. 9 dikali dengan 17 itu menghasilkan 153 ya gitu. Ternyata yang dihitung oleh si Gundil itu 140. Berarti yang nggak kehitung itu halaman berapa? Kita kurangin aja di sini ya. Ternyata halaman 13 yang tidak terhitung. Oke, lanjut. Di sini ada persebaran anak kelas 1 SMP Widyaguna dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah tahun 2006 ya. Jumlah siswanya 200. Kemudian di sini ada 5 jenis ekskul ya gitu. Berikut persentasenya gitu kan. Pertanyaannya, berapakah jumlah siswa yang mengikuti ekskul voli dan bahasa Inggris ya. Ya, jumlahin aja nih bahasa Inggris sama voli. Tambahin jadi 12,5 tambah 12,5 jadinya 25% dari total siswanya 200 ya. Jadi 25% dari 200 berapa? Ini kan 25 per 100 ya, dikali 200, coret-coret dapat 2, kemudian dapatlah 50 ya. Oh, berarti totalnya adalah 50 siswa.
Oke, soal selanjutnya, PT GP memproduksi sepatu dengan sebuah pola ya setiap harinya. Nah, pada hari pertama itu sebanyak 3 unit ya. Kemudian hari keduanya 6 unit, ini 2 kalinya ya. Jadi nanti kita bisa gunakan deret geometri gitu kan. Hari ketiga dan keempat itu 12 dan 24. Nah, ini jelas ya ada deret geometri karena ada rasio atau perkalian ya. Oke, pada hari ke-10 PT GP memproduksi sebanyak, ini menggunakan rumus UN aja. UN itu adalah kita mau cari suku kesekian berapa gitu ya. Itu rumusnya adalah AR pangkat N-1. Nah, di sini kita mau cari suku ke-10. A-nya itu suku pertama, suku pertamanya di sini 3. Nah, kemudian rasionya itu kan 2 ya. Ini rasionya itu perbandingan antara suku ke N dengan suku ke N+1 ya, dibandingkan saja ternyata adalah 2 kalinya gitu ya. 2N-1. Nah, ini kurangnya 1, 9. 2 pangkat 9 itu adalah 512 ya. Nah, 512 dikalikan dengan 3 itu menghasilkan 1536. Oh, berarti pada hari ke-10 jumlah sepatu yang diproduksi adalah 1536 sepatu. Oke, di sini kakak sediakan satu soal latihan ya untuk kalian. Silakan kalian baca dengan teliti, kemudian kalian analisis ya, dan silakan jawab, tulis jawabannya di kolom komentar ya. Oke, jadi itu ya pembahasan tentang prediksi soal TPS UTBK ataupun SNBT khususnya di tahun 2023 ya, dan penalaran matematika. Jadi tadi kakak sudah sediakan ya beberapa soal, berikut pengerjaannya yang cara mudah dan efektif. Untuk soal-soal selanjutnya silakan pantengin terus GP Media Channel. See you di next video, sampai jumpa.